Shalom Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab yang akan kita bahas dengan tema Bertobat bersama komunitas dari bacaan Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Sebelum itu kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dengan penuh ucapan syukur atas kasih yang begitu luar biasa dan pemeliharaan dalam hidup kami. Di saat yang indah ini kami akan berdoa, kiranya Engkau selalu menguasai kami sehingga apapun yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, dan Saudari Esther akan membawa kita dalam pengantar singkat teks bacaan pada sore hari. Terima kasih Saudara Melvin yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat untuk teks yang akan kita bahas hari ini. Yehezkiel ditunjuk Allah sebagai nabi untuk memperingatkan Israel yang telah melanggar perjanjiannya dengan Allah. Mereka menyembah Allah lain. Pada masa-masa sulit, mereka mengandalkan pertolongan raja-raja asing dan tidak mengharapkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Yehezkiel memperingatkan bangsa Israel agar bertobat. Pasal yang ke-33 ini diawali tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Tugas orang penjaga adalah memberitakan firman Allah. Dalam konteks peperangan, seorang penjaga bertugas untuk memperingatkan bangsanya kalau musuh datang. Pada awalnya Allah menyatakan hukum atas Israel, namun Allah sendiri menyampaikan harapan bagi umatnya tersebut. Pada ayat yang ke-11 menegaskan pengharapan dari Allah. Allah menegaskan bahwa ia tidak berkenan kepada kematian, tetapi ia berkenan kepada pertobatannya. Dengan kata lain, setiap orang fasik yang bertobat pasti diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, Allah sendiri menyatakan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Singkatnya, Allah menginginkan bangsa Israel agar bertobat dari kefasikannya. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menggunakan rasa bersalah itu sebagai
batu loncatan untuk melakukan pertobatan, bukan menyerah dan mengakhiri hidup kita. Tetapi kita diminta peka untuk senantiasa bertobat. Sebagai bangsa atau komunitas, Israel dipanggil untuk bertobat. Yeskiel sebagai bagian dari komunitas itu dipanggil untuk dipakai Allah sebagai penjaga. Yeskiel memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan bangsa itu. Di sini kita melihat bagaimana relasi pertobatan berhubungan dengan komunitas. Tindakan saling menegur, mengingatkan dan mendorong untuk bertobat dan setia kepada Allah menjadi prioritas untuk dilakukan dalam kehidupan komunitas kita sebagai gereja. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita diminta untuk saling menjaga dan saling mengingatkan. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, dan PA kita hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudari Esther yang sudah memberikan pengantar bagi kita. Saudara, bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang bergumul karena ia dikelilingi oleh negara-negara adidaya yang dalam sejarah tercatat memang punya ambisi untuk menguasai dunia, yaitu Babel, Mesir, Persia, Yunani, dan pada saatnya Romawi juga menguasai wilayah-wilayah yang cukup luas dengan kekuatan militernya. Pada saat itu bangsa Israel harus menghadapi pengaruh kekuatan dari bangsa Mesir dan bangsa Babel yang ingin menyerang, ingin menguasai. Tapi saudara, dalam kehidupan bangsa Israel kita melihat dalam sejarahnya penghayatan iman bangsa Israel yang lebih menentukan apakah bangsa Israel mampu mengalahkan serangan-serangan musuh atau tidak, bukan kekuatan fisik militer pasukan mereka, tetapi lebih kepada bagaimana kehidupan mereka berkenan kepada Allah atau tidak. Apabila Israel berkenan kepada Allah, maka Allah mampu untuk menumpas, membasmi, mengalahkan musuh-musuh Israel dalam kuasanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa ada peperangan yang lebih bermakna bagi kehidupan iman bangsa Israel, yaitu peperangan rohani. Bagaimana bangsa Israel berperang melawan pengaruh-pengaruh kehidupan yang tidak Tuhan perkenankan, kehidupan orang fasik yang disebut sebagai orang jahat. Saudara, Nabi Yeskiel dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga yang memperingatkan bangsa Israel untuk memerangi kejahatan. Saudara, dalam kehidupan kita, manusia hidup dalam sebuah komunitas yang menyangga bagaimana dia dibentuk dan dibangun. Dan saudara, pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh jahat itu memang perlu untuk diwaspadai. Cara pandang, cara hidup yang jahat itu akan sangat berpengaruh ketika saya hidup bergaul dengan orang-orang yang jahat. Maka pola-pola pikir, cara-cara hidupnya pun akan mempengaruhi cara-cara hidup saya yang jahat. Ketika saya bergaul dengan orang-orang yang baik, saya terlibat di dalam kehidupan perilaku dan kinerja-kinerja karya yang mewujudkan kebaikan, maka itu pun akan membentuk saya di dalam kehidupan yang baik. Masing-masing pribadi akan dibentuk di dalam lingkungannya. Nah saudara, maka normalnya orang akan melihat sebuah tindakan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan itu untuk segera diatasi dengan sebuah penghukuman. Biar kapok, supaya jangan mempengaruhi atau menyebabkan yang lain menjadi rusak. Tetapi hari ini kita belajar sesungguhnya bagaimana sikap Allah kepada orang-orang yang jahat. Karena Allah lebih menyukai orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik itu bertobat daripada menghukum mereka binasa. Memang Allah juga tegas dan keras kadang-kadang dengan hukumannya,
Tetapi selalu yang Tuhan inginkan lebih baik adalah bertobat. Pertobatanlah yang diinginkan Tuhan, bukan hukuman dan memusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita diingatkan di dalam gambaran sebagai seorang penjaga. Seorang penjaga ini mengingatkan kita untuk waspada dari sejak awal. Istilahnya tindakan preventif. Jangan sampai semuanya sudah terlanjur demikian parah baru kita pusing. Dari sejak awal ketika ada gejala-gejala yang harus segera dibenahi, segeralah menjadi seorang penjaga yang memperingatkan, yang menegur. Memang memperingatkan dan menegur ini berisiko, tidak nyaman karena kita harus mungkin berkonfrontasi dengan hal-hal yang sulit. Tapi kita perlu sadari, saudara, kita membutuhkan sebuah komunitas yang menjaga hidup kita. Tapi kalau setiap orang dalam komunitas itu merasa perlu dijaga dan tidak sadar bahwa dirinya juga perlu untuk menjaga, maka komunitas itu tidak terlalu punya peran untuk menjaga, karena tidak ada satu orang pun di dalam komunitas itu yang menjaga kehidupan orang-orang di dalamnya. Nah, karena itu, saudara, menjadi penting bagi kita. Kalau kita sudah hidup benar, tidak cukup bagi kita untuk hidup benar, tapi kita juga perlu untuk peduli kepada sekitar kita. Orang baik ketika ia membiarkan kejahatan terjadi dan tidak mau terlibat untuk memperingatkan dan menjaganya, maka itu akan menjadi sangat berbahaya, seolah-olah kebaikan itu sudah tidak ada. Mari saudara, kita menghayati hidup kita untuk bertobat di dalam komunitas, tetapi juga kita perlu menyadari bahwa kitalah juga yang perlu merawat komunitas. Video ini akan dibagikan bagi kita semua untuk dapat dibahas di dalam refleksi kehidupan kita bersama, menghayati iman kita. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.